Halo semuanya, perkenalkan nama saya Evangel dari jurusan Teknik Industri Angkatan 2019 UPH. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai budaya organisasi dalam mata kuliah Manajemen Perusahaan Industri. Nah, jadi apa sih itu budaya organisasi? Budaya organisasi merupakan nilai-nilai dan pedoman bagi seluruh karyawan dalam perilaku, sehingga seluruh karyawan pada perusahaan dapat memiliki perilaku yang sama dalam bekerja. Selain itu, dapat dikatakan sebagai suatu karakteristik atau ciri khas pada perusahaan yang membedakannya dengan perusahaan lain. Tentunya budaya organisasi berbeda-beda satu sama lain dikarenakan perbedaan visi misi, tujuan, dan sebagainya. Selanjutnya ini tuh merupakan gambar dimensi budaya organisasi. Terdapat 7 dimensi, yaitu ada stability, innovation and risk taking, attention to detail, outcome orientation, people orientation, team orientation, dan aggressiveness. Nah, jadi banyak perusahaan besar di dunia yang sukses besar dikarenakan menerapkan budaya organisasi ini. Salah satunya adalah Netflix, di mana Netflix merupakan jaringan televisi internet dunia dengan telah memiliki lebih dari 113 juta pelanggan di seluruh dunia. Netflix sendiri sudah berdiri pada tahun 1997 yang didirikan oleh Reed Hastings dan Mark Randolph yang berpusat di Los Gatos, California. Pada tahun 1999, Netflix mulai menawarkan layanan berlangganan online melalui internet, tetapi Netflix itu masih harus dikirim melalui pos dalam bentuk DVD pada tahun 1999. Hingga pada tahun 2007, Netflix mulai menggunakan layanan streaming langsung melalui internet dari rumah. Dan pada tahun 2010, Netflix sudah benar-benar memberikan layanan sepenuhnya melalui streaming online tanpa adanya DVD lagi. Hingga pada akhirnya tahun 2016, Netflix sudah dapat diakses hampir di semua negara dan wilayah dunia sebagai layanan video streaming populer di dunia. Ini merupakan toko yang membangun Netflix. Selanjutnya, itu merupakan budaya organisasi pada perusahaan Netflix dan dimensinya. Jadi perusahaan Netflix itu menerapkan 3 dimensi ternyata, yaitu ada team orientation, outcome orientation, dan innovation and risk taking. Di mana pada team orientation, perusahaan Netflix memperlakukan setiap karyawannya sebagai sebuah tim besar. Mereka mengatakan bahwa sebuah tim impian adalah tentang mendorong diri sendiri untuk menjadi rekan terbaik yang Anda bisa lakukan. Peduli dengan rekan satu tim Anda dan mengetahui bahwa Anda mungkin tidak berada di tim ini selamanya. Selain itu, Netflix memberikan kebijakan unlimited vacation sehingga karyawan bebas dalam menentukan hari libur mereka tanpa batasan. Dan untuk menentukan keputusannya sendiri dengan menerapkan sedikit sekali peraturan. Mengapa hal itu dapat terjadi? Karena mereka tahu nih, karyawan yang bahagia akan menghasilkan pelanggan yang lebih bahagia. Di mana Netflix memberikan karyawan otonomi penuh bagi para karyawan di sini. Lalu untuk outcome orientation-nya, perusahaan Netflix menginginkan kinerja terbaik di mana hanya mereka yang secara konsisten mencapai standar tinggi yang dapat menjadi bagian dari tim. Hal ini berarti karyawan yang mengerahkan banyak upaya tetapi hasil hanya mencapai kinerja rata-rata berarti tidak sesuai untuk perusahaan. Perusahaan Netflix tuh tidak melihat jam kerja yang dihabiskan, tetapi mereka tuh melihat hasil dan tentunya harus bersinar dan yang terbaik. Yang terakhir, untuk innovation and risk taking. Perusahaan Netflix menerapkan budaya organisasi inovasi ini di mana Netflix sering menghadirkan pendekatan yang kreatif dan disruptif dalam mempromosikan layanannya. Untuk melakukan hal tersebut tentu membutuhkan inovasi yang secara terus-menerus berdatangan. Reed Hastings percaya bahwa budaya perusahaan Netflix
yang minim intervensi akan bermuara pada inovasi-inovasi yang revolusioner. Sebenarnya seberapa kuat budaya organisasi dapat mempengaruhi karyawan dalam perusahaan Netflix? Dengan adanya budaya organisasi pada perusahaan Netflix, dampak positif yang mempengaruhi karyawan ialah banyak nih, yaitu ada meningkatnya produktivitas dan kreativitas, membuat karyawan lebih inisiatif, meningkatnya tingkat kepuasan karyawan, tingkat kesejahteraan karyawan meningkat, meningkatkan kepercayaan serta rasa hormat karyawan terhadap perusahaan, juga jam kerja yang fleksibel dan optimal. Reed Hastings juga memimpin secara transparan dikarenakan ingin mendorong karyawan Netflix untuk mengekspresikan diri dan mengatakan dengan tepat apa yang sebenarnya karyawan pikirkan, tetapi dengan niat yang positif. Dengan kata lain, Netflix memberikan kepercayaan penuh terhadap para karyawannya dari level manajerial untuk melakukan yang terbaik, berkomitmen dan bertanggung jawab. Selanjutnya, dari mana karyawan dapat mengetahui mengenai budaya organisasi perusahaan Netflix? Tentunya para karyawan mengetahui mengenai budaya organisasi perusahaan selain dari pimpinan teratas, tapi juga diberitahukan oleh bagian HRD pada perusahaan yang dapat menyampaikan secara langsung kepada karyawan mengenai budaya yang diterapkan oleh perusahaan tersebut. Pimpinan atau HRD ini menekankan budaya organisasi perusahaan kepada setiap karyawan, sehingga setiap karyawan juga dapat menjadi satu dengan perusahaan dan menciptakan lingkungan kerja yang positif juga. Nah, jadi berikut ini merupakan referensi yang saya gunakan dalam mengerjakan tugas ini. Sekian presentasi dari saya mengenai budaya organisasi. Terima kasih.